Yang terakhir, bagaimana hukumnya minjam uang berhutang di bank konvensional digunakan untuk beli tanah, uang riba? Minjam 100, bayar 120. La ta'kulur riba. Jangan kau makan riba, jangan kau pakai riba. Orang yang pakai riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Jangan heran setelah pulang haji bukan mabrur malah mabur. Itu orang Pak Ustaz sebelum pergi haji dulu pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Sebab itu perbaiki ibadah kita. Anak kita jangan dikasih makan riba, makan riba, makan riba, makan riba, makan riba. Ayo malah men setiap daging tanah nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. Nauzubillah, nauzubillah. Berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang 5 itu saja yang diaminkan, sisanya enggak diaminkan. Baca sendiri, fa inna kata wa bagi yang hafal, yang enggak hafal ditutup dengan salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allah. Kenapa yang 5 itu yang diaminkan? Karena yang 5 itu doa, sedangkan yang sisanya itu sana. Kalau doa diaminkan, kalau sana tidak diaminkan. Sana itu artinya puji-pujian kepada Allah. Makanya saya heran kadang kalau ada acara yang baca doa tidak baca doa, dia sedang puji, diaminkan. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul di kantor ini, amin. Berkumpul di kantor, doanya tidak dikabulkan Allah. Ada orang yang berdoa khusyuk tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram, makan riba. Makanya kalau kita tahu itu orang suka membungakan uang, jangan kita makan, karena makan riba rusak. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya kemarin diajaknya makan, saya nggak mau. Dikasihnya uang, saya katakan terima kasih. Berapa? 10.000. Kalau 100.000 saya istighfar dulu Pak. Apa hukumnya saya minjam uang di bank untuk modal? Haram, 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 haram. Kenapa? Uang dengan uang riba. Pinjam uang, dapat uang, bayar uang tambah, riba, haram. Sekarang biaya hidup kami sekeluarga dari hasil usaha itu. Saya sangka mau minjam, rupanya udah. Kalau ada duit tutup secepatnya. Kalau belum ada angsur-angsur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuai dengan kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya orang tua yang berhutang ke bank. Sebelumnya saya sudah peringatkan tentang dosa meminjam di bank. Tugas saya apa yang harus dilakukan Ustaz? Sebetulnya gini, minjam ke bank itu nggak dosa kalau banknya mengajarkan tuntunan yang benar. Tapi kalau ketentuan di banknya mengarahkan pada dosa, baru jadi dosa. Misal ada bank syariah dengan ketentuan syariah, pinjam meminjam itu diatur, utang piutang itu ada aturannya. Nabi pernah meminjam dan dikembalikan dalam pinjaman. Ya, sahabat lain pernah meminjam, dikembalikan dalam pinjaman. Turun aturan tentang pinjam meminjam. Quran saya surah kedua Al-Baqarah 282, paling panjang di Quran, sebelah kiri, atas sampai dengan bawah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, hai orang-orang beriman, jika Anda akan saling meminjam dalam berutang. Ada aturannya. Jadi meminjam itu kalau memang dibutuhkan baru, kalau tidak jangan buka pintu utang. Jangan buka. Jangan buka. Antum selama bisa naik angkot, jangan pernah membuka pintu utang kalau tidak bisa melunasinya. Ya. Awas, hati-hati. Antum kalau nikmat dalam kontrakan, jangan dibuka pintu utang kalau masih bisa menjalaninya. Saya alhamdulillah kontrak biasa, kreditnya kepada Allah. Minta ya Allah, minta ya Allah, minta ya Allah, sudah alhamdulillah. Ya, mulai dari petakan kecil tinggal di situ dan sebagainya, kita menikmati, nggak ada bedanya besar dengan luas, yang penting cintanya meluas, cinta kepada Allah, cinta pada keluarga dan sebagainya. Dan Allah tempatkan sendiri dan bukan aib. Kontrak bukan aib, ya bukan aib di situ. Naik angkot bukan aib,
angkat ya alhamdulillah punya sendiri uangnya daripada ngutang. Tapi ngutang pun bukan aib. Memang ada aturannya kalau bisa kita melunasinya. Yang salah adalah membuka pintu utang pada cara yang salah. Bunga. Durian aja belum berbunga, di bank sudah berbunga. Rambutan belum berbunga, di situ sudah berbunga. Dan bunganya berganda lagi. Nah, itu yang paling bahaya. Jika menemukan yang seperti ini, kasus sudah terjadi, apa yang dilakukan? Pertama, antum sudah diberi peluang oleh Allah beramal soleh lewat orang tua. Baca dengan hati yang baik dulu. Mungkin disitulah kesempatan antum untuk berbakti pada orang tua. Cari jalan. Bismillah. Jangan dimarahi karena kasusnya sudah selesai. Tapi berikan ibrah. Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Masuk lewat hikmah dulu. Ma, terima kasih telah melahirkan Anda, merawat dan sebagainya. Anda sayang sama mama. Begitu sayangnya dari awal Anda ingatkan, jangan sampai terlibat begini karena khawatir begini. Ini karena sayang Anda, bukan karena apa-apa. Tapi maafkan kalau kata-kata kurang berkenan. Insya Allah Anda berusaha untuk bisa melunasi itu semua. Tapi mah janji ya, jangan lagi kita begini ya. Allah sayang kok pada kita. Insya Allah rezeki kita sudah diatur. Ayo kita pelan-pelan lunasi. Bismillah. Ya, bismillah. Antum cari, minta, ya Allah, ibu saya melahirkan saya, ya Allah, jangan pisahkan saya, ya Allah, dengan amalan-amalan keburukan yang pernah dikerjakannya. Ampuni dosa, ya Allah, berikan saya rezeki, ya Allah. Saya yakin Kau pemberi rezeki, Engkau yang telah mengatur, Engkau tidak akan menyanyiakan hamba-Mu. Engkau yang berjanji di Quran akan mengampuni dosa. Engkau yang berjanji di Quran akan mencukupkan orang kalau dia bertobat. Engkau yang berjanji di Quran akan melimpahkan rezeki kalau dia berhijrah. Ya Allah, Engkau dengan segala janji-Mu mengatakan tidak akan mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bacakan semua ayatnya. Setelah itu antum mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, hamba memohon dengan segala kekuasaan-Mu, dengan sifat-Mu yang tidak menepati janji, dengan janji-Mu yang pasti terjadi, hamba mohon ya Rabb, anugerahkan hamba rezeki yang halal terbaik untuk menutupi utang ibunda Anda. Sudah, dan Anda kerjakan, Anda melangkah, insya Allah begitu dikabulkan Anda dapatkan kebahagiaan. Mah, janji Allah pasti ini dikabulkan, kita dibebaskan dari riba, kita dibebaskan dari utang piutang yang tidak baik. Ayo mah, sekarang kita beralih pada kebaikan, insya Allah damai kehidupan. Jelas ya? Dari Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya meminjam uang di bank untuk modal jualan dan hasilnya untuk menghidupi sehari-hari dan untuk membiayai anak di pondok. Saya tahu apa yang saya lakukan adalah riba, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jika saya tidak bisa pinjam di bank, maka usaha saya tidak jalan, Buya. Sumber penghasilan saya hanya pada jualan itu, tidak ada yang lain. Apa yang bisa saya lakukan, Buya? Terima kasih. Dari pertanyaan, kami hanya mengikuti menjawab dari pertanyaan bahwasanya Anda mengambil dari dana riba untuk berdagang, untuk menyekolahkan anak Anda, memondokkan anak Anda. Tanpa ini anak Anda tidak bisa mondok. Memondokkan pengen Anda antarkan kepada Allah dan Rasulnya. Ya tidak mungkin Anda antarkan dengan sesuatu yang haram. Berarti belum tulus dong dalam mengantarkan anaknya. Masa dengan dana yang haram? Ya jangan mengambil dari yang haram. Lalu bagaimana anak saya? Mondok biayanya gimana? Cari pondok yang nggak pakai biaya. Kok pusing? Ayo, mau apa lagi? Selesai jawabannya. Karena kita memaksakan dengan hal yang haram, pengen anaknya ini, pengen anak pergi luar negeri dari haram. Mau apa? Memang setiap luar negeri langsung alim. Kalau dari harta yang haram, gak akan berguna. Dimakan yang haram, hati-hati. Maka kami selalu mengingatkan kepada para wali santri dimanapun berada, pesantren manapun mondoknya, ambilkan harta terbersih Anda agar anak Anda itu cerdas, hatinya cerdas, pikirannya, ilmunya manfaat, bukan dari harta haram. Itu dananya, dana ada ribanya. Kemudian setelah itu apa? Dikembangkan buat nyekolahkan anaknya dan sebagainya. Subhanallah. Hati-hati ya. Semoga Allah memudahkan Anda semuanya untuk mendapatkan yang halal. Dan siapapun yang masih berada di dalam lingkungan riba, semoga Allah yang Maha Kuasa mengangkatnya, mengentaskannya, mengganti dengan yang halal, bersih, lebih banyak lagi, lebih berkah.